Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik perkuliahan dengan tema komunikasi kesehatan oleh Dr. Gigi Satria MD MDSC. Yang pertama, kita akan membahas apa sih komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah sebuah proses penyampaian pikiran dari seseorang kepada orang lain melalui cara tertentu sehingga dapat dimengerti apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran. Selain itu, komunikasi dapat dimengerti dan diterima sebagaimana dimaksud pengirim pesan agar dapat ditindaklanjuti dengan perbuatan oleh sang penerima. Tujuan komunikasi efektif yang pertama, memberi kemudahan dalam memahami pesan, memfasilitasi pencapaian tujuan kedua pihak, melatih pengguna bahasa verbal dan nonverbal secara baik, membantu mengembangkan rencana perawatan, membantu memberi pilihan penyelesaian masalah, dan mengarahkan proses pengalihan riwayat penyakit lebih akurat dan memberi dukungan pada pasien. Proses komunikasi yaitu sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain dapat mengerti apa yang dimaksud si penyampai. Di sini terdapat proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang pertama itu komunikator atau pengirim memiliki gagasan atau pemahaman yang dimana menggunakan suatu media yang dipilih dan akan diteruskan kepada penerima dan dipahami serta direspon oleh penerima. Namun, terdapat beberapa gangguan, diantaranya ada gangguan fisik, masalah semiotik, perbedaan budaya, ketiadaan feedback, dan efek status yang dapat memicu kesalahpahaman atau tidak dimengerti oleh si penerima. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikan mengerti pesan yang disampaikan komunikator sehingga komunikan mendapatkan feedback sesuai pesan yang diberi dan komunikasi yang mampu memberikan perubahan sikap atau attitude change. Nah, di sini terdapat contoh dari komunikasi yang tidak efektif. Z, mau nanya dong, bahasa Indonesianya I don't know apa ya? Zu, aku nggak tahu. Z, pelit amat sih. Zu, ya aku nggak tahu artinya. Zi, ya udah deh, aku bilang sama mami biar kamu kena marah karena kamu pelit. Zu, I don't know itu artinya aku tidak tahu Maimunah. Nah, di sini komunikator akan melakukan pengenalan, encoding atau memasukkan kode berbentuk lambang atau yang diterjemahkan dalam kata atau non kata. Encoding yang baik mempunyai beberapa step. Step pertama, pesan apa yang akan disampaikan. Step yang kedua, kepada siapa pesan dituju. Step ketiga, bentuk atau media yang digunakan. Step keempat, akibat yang akan ditimbulkan. Pesan atau message atau stimulus itu dapat beraturan dan tidak beraturan, serta memiliki beberapa sifat, yaitu informatif, material, ekonomis, jasa, dan estetis. Nah, di sini penerima atau komunikan atau receiver, decoder, destination ataupun audience itu akan menerjemahkan apa yang diterima dalam bentuk sama yang dimaksud komunikator, berbeda sedikit, berbeda, ataupun berbeda banyak. Nah, ini contoh dari komunikasi yang tidak sesuai harapan. Ibu, gimana tes golongan darahnya? Anak, hasilnya B, Bu. Ibu, kok bisa dapat B? Makanya belajar biar dapat A. Mengapa bahasa dapat menjadi penghalang komunikasi? Karena satu kata mempunyai banyak arti atau makna. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya menggunakan kata yang sederhana dan mudah dipahami, penggunaan kata yang benar, kata atau kalimatnya harus jelas, singkat, dan padat. Terdapat teknik atau prinsip bicara yang efektif. Yang pertama,
Menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. Kedua, layangkan pandangan ke kanan, tengah, ataupun kiri. Ketiga, mengatur volume bicara lebih keras. Yang keempat, menggunakan kata-kata sehari yang mudah dipahami. Etikat dalam berbicara. Pertama, jangan terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Kedua, tidak bersikap kaku dan dogmatif. Ketiga, tidak memonopoli pembicaraan. Keempat, memperhatikan keadaan lawan bicara. Kelima, mendengarkan ketika lawan berbicara. Keenam, gunakan bahasa yang efektif dan sopan. Teknik meningkatkan keterampilan berbicara. Percaya diri. Ucapkan kata dengan jelas dan perlahan. Membaca paragraf yang penting, menarik nafas dalam-dalam, bicara dengan wajar, hindari sindrom anu, apa, dan lain-lain, atur irama dan tekanan suara, dan siapkan air minum. Gaya berbicara, menghubungkan suara dengan kata-kata. Aksi Denton, yaitu memperhatikan seluruh kalimat yang diucapkan. Polisi Denton, yaitu perhatikan diarahkan pada kalimat demi kalimat. Klimaks, tertarik akan pembicaraan dan perbedaan. Anti klimaks, tertarik akan pembicaraan pada akhir pembicaraannya. Gerakan muka, mimik wajah. Hiperbola, menarik perhatian dengan pembicaraan dengan bahasa yang menghangatkan. Gerakan anggota badan, pantomimik, gerak-gerik pantomimik dan mimik. Macam-macam komunikasi. Yang pertama, cara penyampaian ada lisan, tertulis, dan elektrik. Yang kedua, ada keresmian pelaku. Yang pertama formal dan non-formal. Yang ketiga, pasangan, yaitu ada interpersonal dan intrapersonal. Yang keempat, ada bentuk kemasan, yaitu verbal dan non-verbal. Jenis komunikasi. Berdasarkan jumlah, ada intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, dan publik. Berdasarkan penyampaian, ada verbal dan non-verbal. Berdasarkan organisasi, ada formal, informal, dan non-formal. Berdasarkan jenis, ada disease-centered communication style, dan ada illness-centered communication style. Lambang komunikasi, ada warna, ada suara, ada bahasa, ada lisan, ada gerak badan, terakhir ada gambar. Dan selanjutnya komunikasi lisan. Apa sih komunikasi lisan? Adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara langsung kepada lawan bicara dan dapat dilakukan individu berkomunikasi secara langsung dan melalui alat yaitu komputer yang telah difasilitasi dengan konferensi jarak jauh dan dapat juga tatap muka melalui televisi sirkuit tertutup. Ciri-ciri komunikasi lisan: bersifat face to face, terikat pada ruang, terikat pada waktu, menggunakan organ dominan berupa mulut, telinga, dan mata, mementingkan dan memperhatikan penampilan. Cara untuk meningkatkan keberhasilan komunikasi lisan: yang pertama, memahami isi materi. Yang kedua, mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Yang ketiga, tidak bertele-tele dalam komunikasi. Yang keempat, mempunyai kepercayaan diri. Cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan: yang pertama itu ada penampilan. Dengan penampilan yang rapi akan memberikan efek segar dan citra yang positif pada diri. Tidak perlu heboh, sederhana namun memikat. Yang kedua, ada intonasi dan artikulasi, yaitu sangat penting. Maka dari itu, perlu melatih diri dalam mengatur artikulasi dan intonasi, sehingga komunikasi dilakukan dengan maksimal. Yang ketiga, gaya bicara.
Gaya bicara evaluasi perlu dilakukan saat berbicara di depan umum, karena gaya berbicara dapat mencerminkan bagaimana diri kita. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, teleksaf, fax, email, dan sebagainya. Prinsip komunikasi tertulis itu ada lengkap, ringkas, pertimbangan, konkret, jelas, dan sopan. Persyaratan dari komunikasi tertulis itu adalah ditulis dalam format atau bentuk yang menarik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju, hindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang membingungkan pembaca, dan menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Berdasarkan penyampaian, ada verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal, proses komunikasi pesan disampaikan dengan kata-kata. Komunikasi non-verbal, proses komunikasi pesan disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Bentuk komunikasi yang efektif itu ada verbal. Yang pertama itu tulisan, termasuk rujukan, rekam medis, dan resep. Yang kedua itu ada lisan, yang termasuk konsultasi, seminar, dan musyawarah. Nonverbal itu ada penampilan fisik, sikap tubuh dan gaya berjalan, ekspresi wajah dan kontak mata, serta sentuhan. Intrapersonal communication atau komunikasi diri sendiri. Contohnya, orang sedang duduk dan bingung mikirin makan apa ya nanti siang. Nah, intrapersonal communication itu suatu proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu atau komunikasi dengan diri sendiri. Proses komunikasi terjadi karena seseorang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau yang terbesit di dalam pikirannya. Dan komunikasi ini berfungsi mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri sendiri, serta berpikir sebelum mengambil suatu keputusan. Sistem komunikasi intrapersonal, di mana proses pengolahan informasi itu menerima, mengolah, menyimpan, dan memanggil kembali. Kemudian menjadi sensasi dan menjadi persepsi, serta menjadi memori dan membuat seorang individu untuk berpikir. Di samping terdapat gambar. Selanjutnya ada interpersonal communication, di mana terdapat komunikator dan komunikan. Interaksi yang dilakukan dari orang ke orang bersifat dua arah, baik secara verbal ataupun non-verbal, saling berbagi informasi dan perasaan, baik dari individu ke individu ataupun individu ke kelompok, dan dari kelompok ke kelompok. Komunikasi kelompok, di mana komunikasi berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok. Menurut Michel Bourgon, dalam Wirianto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, dan memecahkan suatu masalah. Komunikasi massa. Definisi komunikasi massa, maklumat disampaikan melalui perantara media kepada khalayak yang terdiri daripada sekumpulan individu tanpa bersemuka. Dan perantara media yang digunakan ialah media massa seperti radio, televisi, akhbar, majalah atau buku. Dengan adanya perantara ini, maka penyampaian dan penerima tidak lagi perlu berdekatan. Dan definisi massa di sini, media massa
itu ada medium at media, ialah saluran yang digunakan untuk menyampaikan maklumat. Yang kedua, ada media visual, ialah komponen-komponen atau alat dalam saluran yang digunakan untuk menyampaikan maklumat. Menurut Bittner, tahun 1980, komunikasi massa adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah orang. Dan menurut D. Fuller dan Dennis, tahun 1985, komunikasi massa adalah suatu proses para komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. Di sini terdapat sejarah penelitian efek komunikasi massa. Tahun 1938, propaganda media terjadi di berbagai negara, salah satunya yaitu negara Jerman. Pada tahun 1940, ketakutan terhadap propaganda telah mendramatisir efek media massa, dan Charles L. Haviland melakukan beberapa penelitian, eksperimen, untuk menguji efek film terhadap tentara. Tahun 1940 sampai 1950, semakin terbukti keterbatasan pengaruh media massa. Ahli sosiologi menyimpulkan penelitian pada periode ini bahwa komunikasi dapat memberi perhatian kondisi dan beberapa efek. Tahun 1960, Joseph Clapper menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa komunikasi massa terjadi lewat serangkaian faktor-faktor perantara. Tahun 1970, kampanye media massa terbukti mempunyai efek yang penting terhadap sikap dan perilaku seseorang. Tahun 1980, keberhasilan media massa dalam mengkampanyekan berbagai informasi penting. Salah satunya yaitu informasi kesehatan. Efek dari komunikasi massa menurut Onong Uchiana Effendi tahun 2006, yang termasuk efek komunikasi massa adalah efek kognitif atau pengetahuan, efek afektif, perasaan dan emosional, efek konatif atau efek behavioral yaitu perilaku. Di sini terdapat tabel dari dampak ataupun efek komunikasi massa dan juga dari fungsinya. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Menurut Wirianto 2005, komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Contohnya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Nah, terdapat komunikasi dalam organisasi dilakukan secara vertikal maupun secara horizontal. Dan komunikasi diagonal adalah komunikasi antara dua tingkat atau dua level organisasi yang berbeda. Jadi, dalam komunikasi organisasi itu dapat dilakukan vertikal maupun horizontal, dan juga terdapat komunikasi diagonal atau komunikasi dua tingkat. Berdasarkan organisasi komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu formal, informal, dan non-formal. Adapun terdapat perbedaan. Komunikasi formal melewati struktur organisasi formal, kalau informal melewati organisasi informal dan tak berstruktur. Pendelegasian dilakukan secara formal, kalau informal pendelegasian dilakukan secara informal. Umumnya tertulis berdasarkan format buku. Kalau informal umumnya lisan, desas-desus. Tanggapan umumnya lebih lambat pada komunikasi formal. Komunikasi informal, tanggapan umumnya lebih cepat. Lebih tertutup pada komunikasi formal atau close end,
dan lebih terbuka pada komunikasi informal. Pada komunikasi formal, impersonal ataupun bukan pribadi, tapi pada informal dia itu personal ataupun pribadi. Pada komunikasi formal dia artifisikal, dan pada informal dia spontan atau alamiah. Komunikasi non-formal adalah antara formal dan informal, berkaitan dengan pekerjaan maupun juga hubungan pribadi. Terdapat 3 cara komunikasi efektif. Yang pertama salam, yang kedua ajak bicara, yang ketiga ingatkan. Terdapat 2 pendekatan komunikasi efektif pada kesehatan. Yang pertama ada doctor center, yaitu kepentingan dokter menegakkan diagnosis, dan yang kedua ada patient center, yaitu perasaan pasien tentang apa yang dirasakannya. Di sini peningkatan komunikasi menurut Kurt tahun 1998 ada DC Center Communication atau Doctor Center Communication Style, di mana berdasarkan kepentingan dokter dalam usaha menegakkan diagnosis, termasuk penyelidikan dan penalaran klinik mengenai tanda dan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Yang kedua ada Illness Center Communication atau Patient Center Communication Style. Apa yang dirasakan pasien tentang penyakitnya yang secara individu, termasuk pendapat pasien, kekhawatirannya, harapannya pasien, apa yang menjadi kepentingannya, serta apa yang sedang dia pikirkan. Hambatan komunikasi efektif. Yang pertama ada cultural difference, yaitu perbedaan agama, budaya, dan suku. Status effect, yaitu perbedaan pengaruh status sosial. Ada physical distraction, yaitu gangguan lingkungan fisik. Ada semantic problem, yaitu bahasa komunikator dalam penyampaian pesan. Ada communication channel, gangguan media komunikasi. Ada perceptual distortion, cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan orang lain. Ada no feedback, tidak ada tanggapan atau respon dari si penerima. Peran komunikasi efektif. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelayanan medis, meningkatkan keberhasilan diagnosis, meningkatkan kepercayaan diri pasien, menghindari terjadinya malpraktek, dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pada dokter. Selanjutnya, ada empati dan tujuannya. Empati adalah kemampuan seseorang mengetahui apa yang dirasakan orang lain pada saat tertentu. Dari perspektif orang tersebut, dapat menempatkan diri secara imajinatif pada posisi orang lain. Dan menurut Bilut dan Mokul tahun 2002, empati adalah kemampuan seorang dokter dalam mengerti kebutuhan seorang pasien. Sensitivitas dokter terhadap perasaan pasien, dan kemampuan dokter menyampaikan empatinya kepada pasien. Di sini, tujuan dari itu semua adalah menolong pasien menjadi lebih kuat dan mandiri, membuat pasien melihat realitas, dan memastikan pada pasien bahwa masalahnya adalah umum dan dapat diobati. Terdapat 6 level tingkat empati, di antaranya 0 menolak, 1 mengenali sambil lalu, 2 mengenali sambil implisit, 3 menghargai, 4 mengkonfirmasi, dan 5 berbagi perasaan dan pengalaman. Itulah materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.